Jadi kode etiknya kita lakukan di Polda, untuk penegakan hukum, proses hukumnya dilakukan di Polres Tual. Tapi yang diutamakan Oknum anggota Brimob Polda Maluku, Bribda Masya Siahaya akan menjalani sidang etik pada Senin 23 Februari siang. Adapun sebelumnya Bribda Masya sudah ditetapkan sebagai tersangka selesai gelar perkara di Polres Tual pada Jumat 20 Februari. Aksi Bribda Masyes mengakibatkan remaja berinisial AT yang masih berusia 14 tahun meninggal dunia karena mengalami luka parah di bagian kepala. AT dipukul menggunakan helm saat melintas bersama saudaranya menggunakan motor. Untuk mengetahui informasi terkini terkait kasus oknum Brimob yang menganiaya remaja di Tual akan dilaporkan oleh wartawan Tribun Ambon, Jenderal Louis. Selamat siang, Louis, bisa dilaporkan selesai ditetapkan sebagai tersangka, Bribda Masyesnya akan menjalani sidang etik nanti siang, lalu bagaimana persiapannya saat ini dan juga nanti pelaksananya seperti apa dan juga bagaimana ancaman hukumannya? Ya, terima kasih rekan Siska, dapat kami sampaikan. Sebelumnya itu Bribda Masyes telah diterbangkan dari Tual dan tiba di Polda Maluku itu pada Sabtu 21 Februari 2026 kemarin. Ya, kemudian yang bersangkutan diperiksa secara maraton oleh Propam Polda, kemudian ditempatkan di Patsus atau penempatan khusus untuk anggota yang diduga melanggar kode etik. Kemudian sidang kode etik ini akan dijadwalkan pukul 14.00 WIB nanti, kurang lebih 2 jam dari sekarang. Kemudian orang tua korban itu telah berangkat dari Tual sekitar pukul 11.00 WIB dan telah tiba di Bandara Patimura sekitar pukul 12.00 WIB. Rencananya itu orang tua akan menjenguk kakak korban yang juga mengalami patah tulang dan sementara ini dirawat di RST Ambon. Nanti juga Kapolda Maluku juga akan berkunjung ke sana untuk melihat kondisi terkini dari kakak korban yang mengalami patah tulang itu. Setelah itu mereka semua akan bersama-sama menuju ke Mapolda Maluku untuk menjadi saksi dalam sidang kode etik. Sebelumnya saat kami mewawancarai Kapolda turut menyampaikan prihatin ya atas kejadian ini dan menyampaikan duka cita yang mendalam kepada keluarga almarhum. Kapolda telah memastikan sedari awal kasus ini telah menjadi atensinya, sehingga ia telah berkoordinasi dengan kejaksaan agar proses hukum pidana segera disidangkan. Jadi kurang lebih hari Rabu atau Selasa ini kasus pidananya sudah tahap 2. Kemudian Kapolda juga siang ini akan digelar sidang kode etik. Kapolda telah menegaskan bahwa ancaman terberat yang akan diterima oleh Bribda Masyes adalah PTDH atau pecat tidak dengan hormat. Demikian kembali kepada rekan di studio. Baik, Louis, lalu terkait dengan sidang etik nanti, ada berapa saksi yang kemungkinan akan dihadirkan oleh pihak Polri? Ya, sejauh ini kami belum mendapat jumlah saksi yang akan dihadirkan atau menyampaikan kesaksiannya dalam sidang kode etik ya. Namun dipastikan dari pihak keluarga korban atau pelapor itu akan hadir. Kemudian dari pihak terlapor, Bribda Masyes beserta rekan-rekannya yang saat itu berada di lokasi juga akan hadir. Pelaksanaan sidang juga akan dilakukan secara virtual atau melalui Zoom. Jadi keluarga korban yang berada di Tual akan mengikuti secara virtual. Terima kasih. Baik, Jenderal Louis, apakah ada informasi tambahan yang bisa disampaikan terkait dengan kasus oknum Brimob yang menganiaya remaja dan nanti akan disidang etik ini? Ya, sejauh ini belum ada informasi tambahan yang kami peroleh. Hanya saja setelah pelaksanaan sidang nanti rencananya akan langsung diputuskan hari ini nasib dari Bribda Masyes, apakah dia mendapat sanksi PTDH ataukah tidak. Jadi setelah proses sidang berlangsung hari ini, langsung akan digelar konferensi pers oleh Polda Maluku. Baik, terima kasih laporannya wartawan Tribun Ambon, Jenderal Louis melaporkan terkait oknum Brimob Bribda Masyes yang akan menjalani sidang etik. Kami tunggu informasinya nanti dari Anda. Selamat bertugas kembali. Ya, jadi yang pertama saya sampaikan tentu kita prihatin atas kejadian ini dan turut berduka cita kepada
keluarga korban, dan kita tentu mendoakan semoga almarhum ditempatkan di tempat yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan tentu dari kejadian ini proses penegakan hukum dan kode etik akan dilaksanakan secara cepat, transparan, dan tegas. Dan itu untuk merealisasikan hal tersebut, kemudian kita susun rencana sesuai dengan jadwal, dan insya Allah ditetapkan sidang besok dilaksanakan. Kita menunggu keluarga korban karena penerbangan dari Tual itu jam 11 sampai sini jam kurang lebih 12 ke rumah sakit dulu karena kan ada satu kakaknya yang cedera. Kita cek di sini di fasilitas kesehatan di tempat kita. Kemudian korban dengan orang tuanya akan turut menghadiri dalam sidang tersebut. Setelah itu untuk yang keluarga yang lain akan menggunakan Zoom. Menggunakan Zoom dalam proses sidang tersebut merupakan sidang kode etik. Sementara untuk proses hukum kita laksanakan Polres Tual yang melakukan pemeriksaan karena saksi-saksi banyak di sana, sehingga untuk mempermudah prosesnya. Saya sudah berkoordinasi dengan Kajati melalui Wakajati, dan pelaksana tingkat bawah juga koordinasi dengan JPU untuk pemberkasannya terus dilakukan pengawalan supaya cepat. Target saya sudah saya arahkan kepada yang di penyidik di bawah, Kapolres ini juga sudah mengawal untuk proses percepatan pemberkasannya. Insya Allah kalau nggak hari Selasa, Rabu saya targetkan untuk diserahkan kepada penuntut umum. Nah, dari situ nanti dikaji pasal-pasalnya dan lain sebagainya. Setelah itu baru mungkin kita berharap itu lengkap dan segera dapat disidangkan. Gimana? Untuk sidang kode etiknya Jenderal. Besok hari Senin. Ya, terancam dipecat ya. Ancaman sanksinya adalah PTDH. PTDH itu pecat. Jenderal, percepatan penanganan kasus ini apakah ada tekanan dari Mabes Polri atau enggak. dari Kita menyadari bahwa tindakan tersebut tidak bisa ditolerir, tindakan kekerasan anggota. Ya, itu sejak awal sudah saya arahkan seperti itu. Jadi ini adalah bentuk tanggung jawab hukum yang diberikan kepada kita. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo marah dengan aksi oknum anggota Brimob Polda Maluku yang menganiaya remaja di Tual hingga tewas. Dalam keterangan yang dikutip pada Senin 23 Februari 2026, Kapolri mengaku bisa merasakan apa yang dirasakan keluarga korban atas perilaku anak buahnya tersebut. Sigit menegaskan aksi oknum bernama Bribda Masias Siahaya tersebut menodai marwah institusi Brimob yang harusnya melindungi masyarakat. Lebih lanjut, Kapolri menyampaikan bela sungkawa kepada keluarga korban atas peristiwa yang terjadi. Ia memastikan pelaku yang kini sudah ditetapkan sebagai tersangka akan dihukum sesuai dengan peraturan yang berlaku. Adapun Bribda Masia saat ini sudah dibawa ke Polda Maluku di kota Ambon untuk menjalani sidang etik pada Senin siang. Kapolda Maluku, Irjen Pol Dadang Hartanto dalam keterangannya pada Minggu 22 Februari 2026 menegaskan, proses hukum terhadap anggotanya dilakukan secara cepat, transparan, dan tanpa pandang bulu. Dadang memastikan penanganan perkara berjalan melalui dua jalur, yakni proses pidana oleh penyidik serta sidang kode etik profesi Polri. Ia menargetkan percepatan pemberkasan agar segera dilimpahkan ke Jaksa Penuntut Umum atau JPU. Koordinasi dengan kejaksaan dilakukan agar memastikan proses hukum tidak berlarut-larut. Diberitakan sebelumnya korban berinisial AT yang merupakan pelajar MAN meninggal selesai dianiaya oleh Bribda Masia saat melintas di ruas Jalan RSUD Maren, Kota Tual, pada Kamis 19 Februari. Peristiwa bermula saat Bribda Masias dan rekan-rekannya dari Brimob Batalion C Pelopor menggelar patroli cipta kondisi pada Kamis dini hari. Saat patroli, tim mendapat informasi dari warga soal adanya aksi keributan yang berujung pemukulan di sekitar area TT Pancing.
Bribda MS dan juga rekan-rekannya kemudian turun dari kendaraan taktis untuk membubarkan aksi balap liar. Tak berselang lama, korban AT dan kakaknya NK melaju dengan kecepatan tinggi dari arah desa Ngadi menuju Tete Pancing. Saat itulah Bribda Masias mengayunkan helm taktikal kepada keduanya yang menyebabkan mereka jatuh dari sepeda motor dalam kondisi telungkup. AT mengalami luka parah di kepala, sedangkan NK patah tulang di bagian tangan kanan. Ya, jadi yang pertama saya sampaikan tentu kita prihatin atas kejadian ini dan turut berduka cita kepada keluarga korban, dan kita tentu mendoakan semoga almarhum ditempatkan di tempat yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan tentu dari kejadian ini proses penegakan hukum dan kode etik akan dilaksanakan secara cepat, transparan, dan tegas. Dan itu untuk merealisasikan hal tersebut, kemudian kita susun rencana sesuai dengan jadwal, dan insya Allah ditetapkan sidang besok dilaksanakan. Kita menunggu keluarga korban karena penerbangan dari Tual itu jam 11 sampai sini jam kurang lebih 12 ke rumah sakit dulu karena kan ada satu kakaknya yang cedera. Kita cek di sini di fasilitas kesehatan di tempat kita. Kemudian korban dengan orang tuanya akan turut menghadiri dalam sidang tersebut. Setelah itu untuk yang keluarga yang Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.